Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiradul Dinan, kelas A D3 Gizi. Saya dari Kembang Daya, Kecamatan Naik Kemal, Kabupaten Lembah Timur. Di sini saya akan membahas hasil KWN saya, yaitu kasus studi saya yang berjudul tentang pengaruh media sosial di kalangan remaja terhadap dampak kehidupan sosial dan kesehatan mental. Baik, di sini saya akan menyampaikan bab satunya itu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan beserta manfaatnya. Yang kedua yaitu bab 2, menganalisis kasus dan hasil kasus. Yang ketiga itu pembahasan saya membuat kasus. Yang ke bab 4 itu penutupan yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja kita ke bab 1. Kita langsung ke bab 1, yaitu latar belakang dari pengaruh sosial media. Media sosial telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Dan kemajuan teknologi dan akses internet yang mudah, platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan game-game lainnya menjadi tempat bagi remaja berkomunikasi, mengikuti perkembangan tren terbaru. Mengakses media sosial setiap hari dengan rata-rata penggunaan lebih dari 3 jam per hari atau lebih dari kehidupan sosial dari mereka. Namun tinggi intensitas penggunaan media sosial tidak lepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan tidak percaya diri. Fenomena ini disebut bagian besar disebabkan oleh kecenderungan remaja untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Perbandingan ini dapat juga menimbulkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri yang berdampak pada penurunan kesejahteraan mental. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pola penggunaan media sosial di kalangan remaja dan apa saja dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Dan ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap perempuan remaja dalam berinteraksi sosial secara langsung. 3 itu tujuan, menganalisis pola penggunaan media sosial di kalangan remaja. Dan kedua, mengidentifikasi dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Dan ketiga, menjelaskan pengaruh media sosial terhadap kemampuan. Yang keempat itu adalah manfaat. Manfaat dibagi menjadi 2 bagi sosial media, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Langsung saja ke bab 2, yaitu menganalisis kasus. Menganalisis kasus saya memiliki banyak dampak terhadap aspek sosial dan psikologis, diantaranya 1. Dampak terhadap kesehatan mental. Kedua, dampak terhadap kehidupan sosial. Ketiga, faktor pemicu dampak negatif. Dan keempat, solusi pengelolaan penggunaan sosial media. Di kawasan hampir seluruh dunia ini banyak menggunakan sosial media yang tidak baik. Lanjut ke bab 3, yaitu pembahasan dari saya tentang dampak sosial media. Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial juga telah menjadi ruangan utama bagi para remaja untuk berinteraksi atau berkomunikasi dan merespon seseorang. Namun dampak internet bisa membuat dampak negatif pada kesehatan mental dan kehidupan para remaja, yang diantaranya sebagai hubungan antara durasi menggunakan sosial media itu kurang lebih dari 3 jam per hari. Namun sekarang para remaja tidak ingin menggunakan media sosial selama 3 jam dan ingin menggunakan media sosial itu lebih. Yang kedua, yaitu dampak tatap muka di kehidupan masyarakat atau di kehidupan sosial. Dan yang ketiga, pengaruh POMO. Dan yang keempat, peran membimbing dalam menggunakan media sosial. Dan yang keempat, merekomendasi penggunaan media sosial yang baik apa yang buruk. Lanjut ke bab 4, yaitu penutupan. Yang pertama itu kesimpulan saya berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh media sosial bagi saya di kalangan remaja, yaitu 1. Tingginya intensitas penggunaan media sosial. Yang kedua, dampak negatif terhadap kesehatan mental. Dan yang ketiga, perubahan dalam berinteraksi sosial. Dan yang keempat itu pengaruh PMO. Dan kelima itu pentingnya edukasi. Yang kedua itu saran. Berdasarkan tujuan dan analisis yang saya temukan,
beberapa saran yang dapat diterapkan untuk mengelola penggunaan media sosial di kalangan remaja dan menunggu kesehatan mental dan kehidupan bagi para mereka. Yaitu satu, edukasi literasi digital. Yang kedua itu pelatihan keterampilan sosial. Dan yang ketiga itu keterlibatan orang tua, dan keempat itu penerapan batasan penggunaan media sosial. Baik, itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.